Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas untuk salah satu proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Baik, di sini saya mengambil temanya mengenai inovasi pendidikan. Nah, oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Almanapun dengan NPM 2010631050108 dari kelas 5, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sinar Perbangsa Karawang. Di sini ada latar belakang pembuatan inovasi pendidikan ini. Nah, dalam inovasi pendidikan inovasi pendidikan itu merupakan hal krusial yang harus diperhatikan agar pembelajaran itu tidak stagnan, agar pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada satu titik. Jadi memerlukan inovasi. Nah, sehingga efektivitas dan efisiensi pendidikan tidak dapat dikembangkan. Apalagi jika kita merujuk pada negara berkembang seperti di Indonesia ini. Nah, inovasi pendidikan di Indonesia merupakan salah satu lalapan yang harus disajikan setiap hari kepada seluruh unsur pendidikan, misalnya kepada guru. Perbaikan atau kemajuan dalam pendidikan adalah salah satu latar belakang inovasi pendidikan. Nah, melalui inovasi pendidikan ini diharapkan pendidikan itu mampu terus mengikuti perkembangan zaman, apalagi pada abad 21 ini yang segalanya serba cepat, teknologinya serba canggih, baik dari sisi penyebaran informasi maupun perubahan yang terjadi. Baik, selanjutnya ada tujuannya. Di sini tujuan utama dari inovasi itu adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yaitu ada kemampuan sumber tenaga, kemampuan uang, sarana prasarana, dan termasuk struktur dan prosedur organisasinya. Jadi secara keseluruhan itu sistem perlu ditingkatkan sehingga semua tujuannya itu dapat terlaksana dengan baik, dicapai dengan sebaik-baiknya. Nah, ini menurut Hasbullah dari 2001, dikutip dari jurnalnya. Nah, kemudian tujuan pendidikan di Indonesia, jika kita simpulkan bahwa saat ini sedang mengejar ketertinggalan ipteknya secara global yang berjalan sangat cepat dan berusaha agar pendidikan bisa dirasakan dan didapatkan oleh semua warga negara Indonesia. Adapun arah dari tujuannya itu, yang pertama kita akan mengejar ketertinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan dan teknologi, sehingga semakin lama pendidikan Indonesia semakin berjalan dengan kemajuan teknologinya. Kemudian poin yang kedua, kita akan mengusahakan terselenggarakannya pendidikan sekolah dan luar sekolah, baik setiap warga negaranya, misalkan daya tampung dan usianya untuk sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, menengah pertama, dan di perguruan tingginya. Baik, di sini pada topik pembahasannya yang pertama kita akan membahas definisi inovasi atau apa itu inovasi. Kemudian yang kedua, di sini ada tujuan dari inovasi. Tadi sempat disinggung ya pada awal. Kemudian yang ketiga, di sini kita akan membahas mengenai apa saja jenis-jenis dari inovasi pendidikan itu. Kemudian yang keempat, kita akan membahas bagaimana karakteristik inovasi pendidikan. Oke, selanjutnya poin yang kelima, kita akan membahas bagaimana perencanaan inovasi pendidikan yang baik. Kemudian yang keenam, kita akan membahas mengenai bagaimana peran guru dalam melakukan inovasi pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketujuh, faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan di Indonesia. Oke, baik. Yang pertama, kita akan membahas definisi inovasi. Apa itu inovasi? Di sini saya mengutip dari jurnal ya. Berbicara mengenai inovasi atau pembaruan, mengingatkan kita pada istilah invention atau discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Adapun discovery adalah penemuan sesuatu yang sebelumnya pernah ada. Gitu. Jadi secara etimologi itu inovasi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerja innovo yang terjadi memperbaharui dan berubah. Jadi inovasi adalah perubahan baru menuju ke arah perbaikan dan berencana atau tidak secara kebetulan. Ini menurut Inggris Ismail Jamal pada tahun 1992 pada waktu itu. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inovasi itu diartikan sebagai pemasukan suatu pengenalan hal-hal baru. Jadi adanya hal-hal baru dalam suatu kegiatan. Ada penemuan-penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, yaitu gagasannya, metodenya, atau alatnya. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan inovasi pendidikan. Di sini saya mengutip juga dari jurnalnya bahwasanya tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan
Ini menurut Hasbullah 2001 ya. Kemudian tujuannya ini tuh dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu sekarang sedang mengejar ketertinggalan kemajuannya. Kemudian yang kedua, kita akan mengusahakan atau tujuannya itu akan mengusahakan terselenggarakannya pendidikan sekolah dan luar sekolah itu secara merata. Artinya dalam jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, apa saja jenis inovasi pendidikan? Nah, berikut akan disajikan ya. Di sini ada jenis inovasi yang pertama yaitu top-down model. Di sini top-down model itu adalah model inovasi pendidikan yang dibuat atau diciptakan oleh seorang atasan dan ditujukan untuk pihak bawahnya. Artinya di sini misalnya inovasi diciptakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ditunjukkan bagi seluruh instansi pendidikan di bawahnya. Artinya dari mulai jenjang sekolah dari bawah sampai ke perguruan tinggi. Nah, penerapan inovasi ini tuh bisa dilakukan melalui ajakan, anjuran, bahkan sedikit pemaksaan. Kemudian yang kedua ada jenis inovasi pendidikan bottom up model. Nah, bottom up model ini adalah model inovasi pendidikan yang diciptakan dari bawah sebagai upaya untuk menjamin dan meningkatkan kualitas itu. Jadi bottom up model ini kebalikan dari top down up model. Nah, di sini inovasi ini tergolong sebagai inovasi berkelanjutan dan tidak mudah berhenti. Artinya dalam contohnya itu inovasi yang dibuat oleh sekolah maupun guru untuk menunjang pembelajaran di sekolah atau di kelasnya sendiri. Kemudian di sini ada poin 4, kita akan membahas mengenai bagaimana karakteristik inovasi pendidikan. Nah, di sini dikutip dari jurnal karakteristik inovasi pendidikan dari Roger 1983 halaman 14 sampai 15. Karakteristik inovasi pendidikan yang pertama ada keunggulan relatif. Nah, di mana keunggulan relatif ini sejauh mana sih inovasi itu dapat menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua compatible, yaitu tingkat kesesuaian dengan nilai, pengalaman, lalu kebutuhan dari penerima. Sebagai contoh di sini ada jika suatu konsep pendidikan mempunyai persamaan dan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasinya. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat reliabilitas, yaitu dapat dicoba setidaknya suatu inovasi oleh penerima, dapat diamati atau mudah diamati atau tidaknya suatu hasil inovasinya. Kemudian yang kelima, bagaimana perencanaan inovasi pendidikan yang baik. Oke, di sini perencanaan inovasi pendidikan yang baik itu harus adanya persiapan. Nah, di sini perencanaan untuk inovasi itu menjangkau beberapa nasional. Berbeda dengan perencanaan untuk inovasi diimplementasikan di suatu lembaga tertentu, misalkan di sekolahan. Faktor dominan di lembaga pendidikan adalah faktor manusianya atau sumber daya manusianya, SDM-nya. Nah, sedangkan faktor yang dominan di suatu sekolah adalah guru dan siswanya. Faktor utama yang mempengaruhi terhadap proses inovasi pendidikan adalah interaksi guru dan siswa, jadi komunikasi guru dan siswanya. Kemudian yang keenam, bagaimana peran guru melakukan inovasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, dalam proses inovasi pendidikan, guru memainkan peran sangat besar. Keterlibatan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi inovasi pendidikan yang sudah diterapkan. Tanpa adanya keterlibatan guru, maka sangat mungkin guru tidak mengetahui dan tidak peduli dengan inovasi yang ditawarkannya. Bahkan bisa saja menolak inovasi yang diperkenalkan. Nah, hal itu dikarenakan guru menganggap inovasi yang terlibat mereka bukanlah tugas yang harus dilaksanakan, tetapi sebaliknya guru menganggap akan mengganggu ketenangan dan kelancaran tugas mereka sebagai guru untuk mengajar seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam suatu inovasi pendidikan, gurulah yang utama dan yang terlibat pertama karena guru memiliki peran yang sangat luas sebagai pendidik, orang tua, teman, dokter, motivator, dan lain sebagainya. Ini menurut Wright tahun 1987. Kemudian poin yang ketujuh, di sini faktor apa saja yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Di sini saya mengutip dari Hasbullah 2001 halaman 1 sampai 4 disebutkan bahwasanya faktor yang pertama yaitu visi terhadap pendidikannya. Di sini manusia itu sejak lahir mempunyai potensi berupa universal, yaitu memiliki kemampuan membedakan antara yang baik dengan yang buruk, kemampuan untuk kebebasan berkembang dengan diri sendiri, kemampuan untuk memiliki hubungan kerjasama dengan orang lain, adanya ciri khas yang mampu membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Kemudian yang kedua ada faktor pertambahan penduduk. Nah, di sini itu masalah-masalah yang berkaitan langsungnya itu dengan kekurangan kesempatan belajar, karena semakin bertambahnya penduduk maka peluang belajarnya itu semakin kecil. Atau dalam suatu sekolah misalkan dibatasi jumlah siswa kelas 7 SMP-nya segini, sedangkan faktor pertambahan penduduknya semakin meningkat. Kemudian ada faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada kemajuan zaman ditandai dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, perkembangan ini tuh secara akumulatif itu bertambah pesat.
meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dan masalah-masalah baru. Kemudian yang ketiga, faktor yang keempat adanya tuntunan agar proses inovasi pendidikan itu relevan. Kita memahami perlunya adanya proses pendidikan atau kebutuhan agar inovasi kegiatan itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kegiatan belajar mengajarnya. Yang kedua, faktor internal dan eksternalnya. Yang ketiga, sistem pendidikannya, yaitu ada pengelolaan dan pengawasannya. Mungkin terima kasih, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.